Ramadan itu ibu bulan diskon. Bulan mendapat penghargaan sebesar-besarnya dari Allah. Puasa saja bu, Nabi bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu plus akan datang. Baru puasa bu, belum tarawih, belum tadarus, belum sedekah, belum witir. Puasa saja, Nabi bilang diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Nah, Ramadan banyak sekali pahala. Malam kita puasa, tarawih. Malam kita witir. Malam kita itikaf. Malam kita tadarusan. Siang kita puasa. Meskipun dalam keadaan puasa kita pergi tugas di jalan raya, mengamankan jalan raya. Yang ustadz tidak bisa ceramah sampai kalau jalan raya macet. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman mubalik, jangan kau musuh itu ustadz, jangan kau musuh itu polisi. Kau kira enak kalau tidak ada polisi di dunia? Kira-kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Nah, ibu-ibu, rumah dijarah, suami dibunuh, anak diperkosa, rumah dibakar, ibu cari siapa? Polisi itu, tidak mungkin cari penghafal Quran. Saya pergi ceramah, macet jalan. Tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, tetap macet. Saya baca ayat kursi, tidak gerak mobil saya. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz beleng-beleng, per, maju. Jalan mobil saya. Maka saya bilang sama mubalik, salah kalian kalau musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang bungkus pak? Iya, Pak Kapolres, tidak tahu dia bungkus anggotanya pak, salah bungkus nanti. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi. Bersinergi membangun Republik Indonesia. Nah, bayangkan pahala kita bulan Ramadan. Tapi ternyata bu, kata Nabi, pelihara itu amalmu. Jangan sampai kau kumpul, belum sampai akhirat sudah habis. Ibaratnya ibu ngisi karung, mau pulang kampung, penuh satu karung, tapi ternyata karungnya ada bocornya. Dia bawa lah itu, kenapa? Makin ringan, makin ringan. Sampai di Ciamis, kok kosong? Begitu juga pahala Ramadan kita kumpul, ternyata ada yang bocor. Sampai akhirat, mana puasaku, mana tarawihku, mana tahajudku, mana tadarusku. Kata malaikat, Mas, Bang, Kang, bocor kau punya tempat. Nah sekarang pertanyaan, apa yang membocorkan amal kita? Kata Nabi, sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Dia makan kau punya amal sehingga di akhirat kau tidak dapat apa-apa. Mudah-mudahan sifat ini tidak ada di antara kita. Apa yang 6 itu? 1 kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cerita jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini penyakitnya ini. Nah, iya tuh, ini kumpul-kumpul begini tuh gosip tuh dia. Gini modelnya. Apa sih? Saya tahu, nah saya sering lihat kamu semua. Apa sih bu? Gimana dia dapat cincin? Pasti suaminya korupsi tuh. Betul dia hanya bribka, tapi dia punya banyak warisan. Jadi gelangnya tebal. Betul ibu istri JPU, PJU, ya toh? Nah, saya aja duduk-duduk gini, ada yang gosipin saya tadi. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Tukang gosip. Bu, tahu enggak? Pahala perempuan itu kalau Ramadan 2 kali lipat dari suami.
Artinya apa Ustaz? Kalau pahalanya suami tekun ibadah 5 nilainya, ibu dapat 10. Itu Nabi bilang begitu. Kenapa bisa Ustaz? Contoh, sama-sama anggota Polri. Suami istri, tugas di Polsek. Pergi, pulang, boncengan naik motor. Begitu pulang kantor kerja, istrinya kata, "Bang, singgah saya di pasar ya bang." "Iya dek, singgah." Istrinya singgah di pasar. Jam 5 menjelang buka. Suaminya sudah naik motor laju. Suami sudah sampai di rumah mandi nonton. Yang dinonton bola. Masih bagus. Kalau dinonton gosip, kelainan jenis kelamin ini bapak. Ya kan? Istri mutar di pasar. Dia kelilingi satu pasar gara-gara cari yang paling murah. Ya kan ibu toh? Biasa selisih 5.000. Nggak amma cari lagi yang lebih murah. Sampai basah semua keteknya. Iya toh? Nah, istri brimob. Sudahlah itu kasihan. Dia bawa lah beras 10 kilo. Bawa minyak goreng. Bawa tepung. Bawa ubi. Karena berat, terpaksa setengah mati. Keluar dari pasar, dilihat. Grab 15.000. Jalan kaki gratis. Jalan aja deh. Jalan lagi tuh. Istrinya, suaminya sudah nyaman dia nonton. Sampai di rumah, istri buka baju. Karena panas, tidak ada AC, tidak ada kipas, tinggal BH dia pakai. Biasa lihat istri begitu kan? Ya, sudah. Suami, sudah dia baca. Kan soleh juga suaminya, ngaji dia. Istri lari, dapur, meja, dapur, meja. Dia mau tes, ini sudah banyak garamnya enggak? Ya toh ibu? Sudah. Jelang buka, suami sudah siap di meja. Istighfar suaminya. Nashhadu Allah ilaha illallah. Bandrek. Wa nastaghfirullah. Pisang goreng. Nas'aluka ridaka wal jannah. Es buah. Wa na'ud. Datang tangannya. Di belakang kamu. Bapak dulu anak durhaka ini. Nah, suami istri masih lomba-lomba itu. Bawa sayur, bawa ikan, beduk, tun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya bismillahirrahmanirrahim. Terlalu asin. Habis juga tuh. Istrinya begitu mau masuk mulutnya, anaknya yang bungsu nangis. Tidak jadi masuk mulutnya. Enak mama. Selesai makan. Suami minum menuju ke masjid. Istri tidak, merapikan meja. Bersihkan, rapikan, bawa ke dapur. Istri mau juga salat berjamaah, mau dapat pahala jamaah. Rapi dapurnya, dia simpan aja dulu piringnya, lari dia ke masjid. Tidak sempat mandi, dia keteknya aja dia basah. Ya kan? Mau juga dapat pahala jamaah. Karena buru-buru, lari. Begitu dia ke masjid, lupa bawa kudung, pulang lagi. Iya ibu ya. Sampai di masjid sudah rakaat ketiga. Poso. Ya, sudah selesai sholat. Suami berdoa, istri berdoa. Pulang bareng-bareng. Sudah. Sampai di rumah, suami nonton lagi. Berita politik 3 periode. Ya kan? Minyak goreng hilang. Wah, istri baru makan sisa-sisa makanan yang tadi dia tuntaskan. Sudah itu cuci piring. Mandi, siap-siap pergi berjamaah tarawih. Sama lagi suaminya ke masjid bareng-bareng tarawih. Sampai di masjid, sholat isya bareng-bareng. Selesai ada ceramah. Suami dengar ceramah, saya sudah hafal ceramah. Keluar dia dari masjid sambil dengar di speaker atau menara, merokok. Menghayal. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa jadi kombes. Enggak, menghayal sambil merokok. Istri di dalam dengar ceramah, tadarus. Sambil tadarus dia celah itu Ustaz.
Saya sudah tahu itu apa yang dia jelaskan. Enggak serasi. Bajunya kayak umbul-umbul. Itu iya tuh Ibu. Sudah pulang. Tarawih sama-sama, witir sama-sama. Sampai di rumah, selesai tarawih, suami nonton lagi berita. Istri tidak. Apa dilakukan istrinya? Cuci piring. Dibersihkan semua, lalu sudah itu dia persiapkan lagi untuk sahur. Suami jam 2 masih ngorok. Istri sudah bangun, masak. Setengah mati lagi. Sambil ngantuk juga kasihan. Iya toh? Sambil masak. Ibu saya susah lihat. Sambil masak, dia sholat tahajud dekat dapur. Allahu Akbar. Sudah itu dia berdoa. Siapa dia doakan? Bukan dirinya. Ya Allah, perbaiki akhlak suamiku. Ya Allah, perbaiki pekerjaan suamiku. Ya Allah, berikan kesetiaan suamiku. Dia tidak doakan dirinya. Sudah itu bangun suaminya dikasih makan. Bang. Sudah mau sahur bang. Sudah mau imsak, bangun. Sebentar. Dia pikir lagi kesian. Karena dia bilang takut suaminya ngamuk. Begitu sudah dekat azan dia bilang, bang. Terlambat kau kasih bangun saya. Akhirnya suaminya buru-buru makan. Sambal dia kira sayur. Oh, kepedisan lagi. Bodoh memang kamu ini. Kenapa di sini? Padahal dia yang goblok. Sudah masuk waktu subuh, bareng-bareng lagi, pergi sholat subuh, dengar ceramah sambil tadarus, pulang, sama-sama lagi paginya pergi kerja. Apa tidak lebih banyak pahala perempuan, Bu? Cuma kata Nabi sayang, pahalanya itu habis. Kenapa? Gosip. Maka Ibu, sayangi pahala Ibu, jangan layani orang yang ngajak gosip. Biasa kan kalau kita kumpul begini, mau menyenangkan hati pimpinan, istrinya, biar kita tidak tahu, sok tahu juga. Oh iya Bu, memang begitu itu Bu. Padahal tidak tahu itu. Tidak sadar habis amalmu Bu. Maka bagaimana sikapnya? Ada yang di asrama tinggal? Nah biasanya di asrama itu. Ada tamunya, buka gorden, Nah pergi tuh. Sambil beli sayur. Bang, sayur aja mau dibeli, 30 menit diskusi di penjual sayur. Ibu ketawa karena begitu kan? Nah, maka kalau ada yang coba datang, ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Demi Allah, orang yang suka gosip, hancur amalnya, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. 1, berhenti gosip. Kalau laki-laki mana ada tukang gosip? Kalau kita kumpul laki-laki di warung kopi, apa paling dicerita? Anak saya rewel betul itu yang pertama. Belum sudah dibelikan motor, minta lagi dibelikan laptop. Itu anak saya yang bungsu, beleng-beleng dia. Lain dijelaskan, lain dia mengerti. Paling kita cerita itu. Rumah saya atapnya rusak lagi. Mana ada bapak-bapak cerita, berapa harga lipstiknya istrimu? Nggak ada. Pasti kelainan jenis kelamin itu. Ya, 1. Yang kedua, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Cinta dunia boleh. Yang Allah larang, terlalu cinta dunia. Mana karakternya terlalu cinta dunia? 1, nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Sebentar, masih lama. Sebentar, masih lama. Sebentar, masih lama. Itu hancur amal orang begitu. Ibu Kapolda ada di sini. Ibu Kapolda punya ajudan kan? Punya. Kalau Ibu Kapolda panggil ajudan, itu ajudannya Ibu, biar lagi duduk langsung lompat. Siap Ibu. Biar lagi buka. Siap Ibu. Ibu Eli pernah enggak panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Bu. Wah, dimutasi kau. Pergi ke sana. Mutasi itu yang enggak ada sinyal di situ. Iya toh? Iya. Ajudan. Ibu enggak lihat saya sibuk. Wah. Padahal Ibu Kapolda nih ada mutasinya. Ada pensiunnya. Takut betul kita sama Ibu Kapolda. Lalu kenapa Allah yang memberikan jodoh, yang memberikan rezeki, yang memberikan anak, yang memberikan ajal kita,
Dipanggil, hayya 'alas shalah. Tunggu. Sudah. Itu nganggap enteng ibadah. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Dia sholat asar, betul sholat asar, tapi sudah dekat maghrib. Dia sholat, betul nganggap enteng ibadah. Sholatnya apa? Sekedarnya saja. Kudungnya aja sejak itu yang kudung hadiah pernikahannya sampai sekarang belum pernah dia ganti-ganti. Coklat bukan, hitam bukan, putih juga bukan, krem juga bukan. Ada kan yang begitu tuh? Giliran mau ketemu sama Ibu Kapolda, kalau perlu pakai pinjam baju. Nyicil. Giliran mau ketemu Allah, pakai baju sekadarnya. Malah ada yang tanya sama saya, Ibu Kapolda, Ustadz boleh enggak saya sholat tidak pakai BH? Kenapa Ibu? Dia bilang, panas Ustadz. Aduh, gerah. Boleh. Tapi ibu-ibu mau ketemu Pak Kapolda tidak pakai itu, boleh enggak? Mohon maaf Jenderal. Oh, ditempelin kau sama Ibu Weli. Jelas. Nganggap enteng ibadah. Itu cinta dunia. Yang kedua, karakter cinta dunia, takut dibilang tua. Begitu mulai ada uban, sudah tua saya. Memang kenapa kalau tua? Masa ibu usianya 50 tahun mukanya TK? Itu kelainan itu. Yang ketawa saya serius ini, Bu. Begitu keriput, aduh, di mana ya? Ada dokter kecantikan. Ingat, Bu. Sekarang ibu-ibu insya Allah tidak candu narkoba, tidak akan candu narkoba. Saya khawatir ibu candu kecantikan di salon. Biar gunting kuku ke salon juga. Saya lagi lewat di Makassar, saya lihat ada gambar kuku. Saya tanya kemanakanku, apa maksudnya ini? Anu ini Om, salon gunting kuku. Maksudnya apa? Ya orang datang gunting kukunya di sini. Apa? Mahal itu, 25.000 satu jari. Jadi kalau 10 jari 250.000 hanya gunting kuku. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ya Bu. Itu disebut cinta dunia. Takut betul dibilang tua. Saya heran lihat ibu-ibu. Sedekahnya 10.000. Paling banyak 100.000. Tapi kalau mandi aja 3 sabunnya. Lain sabun mukanya. Lain juga itu sabun keteknya. Lain juga sabun itunya. La haula wala. Iya Ibu. Iya. Baru diajari tuh, Ibu kalau pakai sabun jangan gini ya, dorong ke atas. Beleng-beleng. Saya Ibu, sabunnya aja 3 jenisnya. Apa enggak lebih baik pembeli sabun itu Ibu kirim untuk kuburnya Ibu? Saya sabun colek. Selesai. Malah biasa saya sabun mandi saya pakai sikat gigi. Begitu sikat gigi, siapa yang sudah cebok? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, 3 ciri-ciri cinta dunia. Menghalalkan segala cara cari dunia lalu bakil. Tahu bakil? Pelit. Tahu pelit? Bakil. Tahu bakil? Pelit. Tahu pelit? Ibu-ibu. Bu. Ada orang sekali makan bayar 2 juta. Allah larang, tidak, rezekimu. Tapi malu dong kalau celengan tiap bulan tidak pernah ibu isi. Ibu-ibu nih yang banyak cincin berliannya. Tuh. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu, Bu? Anak? Bukan. Istri kedua. Iyalah pasti kawin lagi suamimu. Dia menangis waktu ibu meninggal. Dalam hatinya yang mana penggantinya dia. Saya tanya ya Pak, saya mau tanya ini Pak. Andai saja Bapak tiba-tiba ketahuan sama istri